Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan materi tentang konservasi flora dan fauna. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan konservasi flora dan fauna di Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi. Nah, jadi ada konservasi flora dan fauna, yaitu usaha pelestarian flora dan fauna Indonesia dilakukan dengan cara konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Arti konservasi sendiri adalah menjaga berlangsungnya proses ekologis yang sangat penting dalam sistem penyangga kehidupan, menjaga keawetan keanekaragaman, genetik, dan menjamin kelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Nah, jadi Indonesia sendiri itu dalam konservasi flora dan fauna adalah membentuk lembaga resmi yang bertugas untuk mengelola kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, dan Taman Wisata. Yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, ini ada peta persebaran Taman Nasional di Indonesia. Jumlahnya itu sekitar 39, bisa kalian lihat sendiri dan baca sendiri. Lanjut, Suaka Alam. Jadi Suaka Alam itu merupakan kawasan di daratan dan perairan yang mempunyai fungsi utama sebagai kawasan perlindungan dan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan hewan, serta tata ekosistemnya yang berfungsi sebagai wilayah penyangga sistem kehidupan. Suaka alam yang terdapat di Indonesia antara lain sebagai berikut. Ada Suaka Alam Laudebu, ada Suaka Alam Batang Pelupu, dan yang lain-lain bisa kalian baca sendiri. Lalu selanjutnya ada Cagar Alam. Nah, jadi cagar alam itu merupakan kawasan yang memiliki ciri khas tertentu berupa tumbuhan, satwa, atau tata lingkungannya, dan kawasan ini melindungi serta melestarikan flora dan fauna yang hidup di dalamnya yang mempunyai nilai tertentu agar dapat berkembang sesuai dengan kondisi aslinya. Contoh cagar alam di Indonesia ada cagar alam Tangkoko di Sulawesi seperti gambar yang di paling atas. Lalu ada cagar alam Lawrence itu di Papua seperti gambar di nomor 2. Lalu yang ketiga ada cagar alam Bukit Kelam Sintang di Kalimantan Barat. Selanjutnya ada Suaka Marga Satwa. Jadi Suaka Marga Satwa itu adalah suatu kawasan alam yang mempunyai ekosistem asli dan memiliki ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa, di mana untuk menjamin kelangsungan hidupnya, maka dilakukanlah usaha pelestarian terhadap habitatnya. Jadi Suaka Marga Satwa itu bertujuan untuk melindungi dan melestarikan keberlangsungan hidup satwa tertentu agar tidak punah. Selain itu dimanfaatkan pula untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Nah, jadi Suaka Marga Satwa di Indonesia itu antara lain ada Suaka Marga Satwa Gunung Leser di Aceh, dan itu untuk melindungi satwa jenis kera, badak Sumatera, dan gajah. Selanjutnya bisa kalian baca sendiri. Lalu ada Taman Wisata Alam. Jadi Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Lalu jenis-jenis taman wisata antara lain sebagai berikut, ada taman wisata alam, lalu ada taman wisata religius itu seperti ziarah, ada taman wisata budaya seperti Candi Borobudur yang ada di gambar, dan ada taman wisata buatan seperti Dunia Fantasi atau Dufan. Lalu selanjutnya ada Kebun Raya. Kebun Raya adalah kawasan konservasi tumbuhan secara ex situ yang memiliki koleksi tumbuhan terdokumentasi bioregion, tematik, atau kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan jasa lingkungan. Jadi ada 5 kebun raya yang ada di Indonesia, itu ada Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cibodas, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bali, dan Kebun Raya Baturaden. Yang terakhir adalah konservasi terumbu karang.
Jadi dari hasil pemantauan kondisi terumbu karang di 371 lokasi di wilayah Indonesia, bagian barat dan timur, hanya sekitar 6,20% dari total terumbu karang dalam kondisi yang sangat baik, sedangkan 75% diantaranya dalam kondisi sedang atau sangat buruk. Jadi dalam upaya memperlambat kerusakan dan menghindari makin parahnya kondisi terumbu karang, pemerintah Indonesia mencanangkan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang. Ada beberapa komponen utama upaya pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang yang telah ditetapkan, namun yang terpenting adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peranan terumbu karang dan mengajak masyarakat untuk berperan serta aktif dan bertanggung jawab dalam pengelola dan memanfaatkan terumbu karang secara lestari, tidak merusak untuk kepentingan sesaat. Nah, jadi itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini tentang konservasi flora dan fauna yang ada di Indonesia. Salah hilafnya mohon dimaafkan. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.